Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Es kelapa rasanya segar. Lagi puasa nih ya. Tambah manis jika ditambah gula. Raihlah malam Lailatul Qadar karena banyak berlipat pahala. Masya Allah. Senang sekali saya Mugi Zainal hadir kembali di jelang iftar Ramadan TVRI kali ini pemirsa. Dan hari ini saya masih ditemani oleh jamaah dari Muslimah Salihah Indonesia. Syari, smart, and lovely. Masya Allah. Mudah-mudahan bunda-bunda hadir ke sini dijadikan ladang amal ibadah yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa dan juga jamaah, di bulan Ramadan ini ada malam yang selalu kita rindu dan nantikan. Malam apakah itu? Lailatul Qadar. Ya, hari ini kita akan membahas seperti apa malam Lailatul Qadar dan ciri-cirinya bagaimana dan bagaimana cara kita meraih di malam Lailatul Qadar. Bersama saya siap membahasnya dari narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Risti Tagor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang Bunda hadir kembali jelang iftar kali ini ya Bun ya. Banget, selalu senang. Alhamdulillah ya. Pemirsa di rumah sudah kenal beliau artis multi talenta ya, dan juga di tengah kesibukan beliau masih sempat untuk membina di Muslimah Salihah Indonesia dan juga aktif ya sebagai owner di Risti Land Boutique-nya ya. Masya Allah, bajunya keren-keren banget ya. Dan juga Masya Allah ada narasumber kita yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Siti Lumatun Nuzulul Asrorias S.O.S. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Panjang Mugi. banget loh nama beliau, Aduh, ya sepanjang Allah, ya rezekinya. Allah, ya Amin. Allah. Amin. Dihafal nggak tadi dihafal? Kalau hafal tak kasih 5.000. Tapi cukup kita panggil dengan Bunda Nuzul. Iya, Ya, Bun Nuzul, Bun Risti, kita hari ini kan ngebahas tema tentang malam Lailatul Qadar. Gimana kalau kita kasih pertanyaan dulu ke Bunda Nuzul ya? Aduh. Benar ya? Saya lagi nih saya. Benar banget ya. Ya, Bun, sebelum kita masuk ke materi inti ya Bun, ingin tahu lebih awal dulu nih Bun, makna dari Lailatul Qadar. Nah, seperti apa? Bun Nuzul silakan. Ya Bunda, Ya. tadi Bunda pantun saya nyanyi lagi Ya, nih. boleh. Boleh. Oh Bunda yang berkerudung biru, bagaimanakah Ramadanmu? Semoga semangat selalu, semoga Allah mengampunimu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Bunda Mugi, Ya. masalah Lailatul Qadar, saya kayaknya di jelang iftar itu kan udah bertahun-tahun ya. Betul. Kebetulan ketemu lagi sama Lailatul Qadar ini. Betul banget. Jadi Masya Allah, kenapa Lailatul Qadar itu dibahas sampai sedemikian rupa, ya kan? Sampai setiap tahun harus dibahas, bahkan ada surah khusus dalam Al-Quran. Ya. Baca coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Cukup. Jangan diterusin, nanti selesai nih. Panjang. Iya panjang ya Bu. Lailatul Qadar itu khusus ada dalam Al-Quran. Apa sih sebetulnya ini artinya? Ternyata kalau kita ngelihat Bunda, dalam Al-Quran kalau ada surah yang dispesialkan atau pembahasan yang diulang-ulang, itu menunjukkan karena kepentingan hal tersebut. Ya. Kenapa kok sampai penting Bunda? Lailatul Qadar ini di mana satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kok bisa ada bulan yang malam yang seperti ini luar biasanya? Ternyata saya buka-buka di kitab hadis Bun, ini ada hadisnya Bun. Apa bunyinya? Jadi ceritanya tuh dulu ada orang yang merasa mengadu sama Nabi Muhammad SAW. Diceritain dulu ada orang yang bisa berperang sampai bertahun-tahun lamanya, menebas kaum musyrikin, berjuang di jalan Allah sampai umurnya dulu kan panjang-panjang Bun. Nabi Nuh 950 tahun. Bayangin. Masya Allah. Ya. Kita
berapa tahun? Paling tua di sini siapa? Orang sekarang nggak usah jauh-jauh 100 tahun. 40 tahun aja udah encok ya. Kakinya pakai neorewa gitu ya, semutan. Ini ngaji gini sejam bangun-bangun udah nggak bisa jalan ya. Namanya apa? Remaja jompo ya. Jadi kita nggak perlu 100 tahun. Nah, maka Nabi Muhammad ini, kita umatnya Nabi Muhammad SAW dikasih privilege sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih sebuah hari, sebuah malam yang dimana dengan itu kita bisa mengejar ketinggalan kita. Ya, nggak mungkin dong kita ibadah kalau di jumlah 100 bulan ya, itu 1000 bulan itu seperti 83 tahun. Bun, ibadah 83 tahun ya Allah. Kita sehari semalam aja suruh baca Quran, kuatnya berapa lama sih Bu? Ibu, jawab Ibu. Setengah jam aja udah mata kunang-kunang, kepala pusing, boyokan encok ya. Tapi kalau nonton di bioskop, mohon maaf, berjam-jam kuat. Belanja di Tanah Abang, apalagi ngabisin uang ya. Itu teman-teman. Jadi kita tuh lagi dikasih privilege sama Allah biar kita mengejar ketinggalan kita dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Begitu ya, Bang Muki. Ya, nanti kita mau bahas lagi lebih detail ya, dan pemirsa di rumah, tapi kita jeda dulu. Kita akan kembali lagi bersama semuanya setelah yang satu ini. Muslimah Salihah Indonesia. Salih, smart, and lovely. Ya, lanjut kembali kita pemirsa dan juga bunda-bunda salihah dengan tema kita tadi, Masya Allah, malam Lailatul Qadar. Ya, Bun Risti pasti juga pengen ya meraih malam Lailatul Qadar. Bun Risti selama ini kalau ingin meraih malam Lailatul Qadar itu apa yang Bunda lakuin, Bun? Oke. Silakan. Yang pasti gini, karena memang awam ya, kita nggak pernah bisa tahu gitu di malam keberapa gitu kan ya. Jadi ya yang pasti sebaiknya di sepanjang Ramadan. Ya, gitu. betul, itu penting untuk banget. istiqomah. Meskipun ya pasti bener banget bahwa naik turun banget semangat itu pasti kayaknya di seminggu awal sama di seminggu akhir biasanya tuh ya. Kayaknya kurang ya, Bu. Di tengah-tengah itu tuh kayak terutama tarawih ya, itu tuh berasa banget ya. Terus kayak bangun buat sahur, ibu-ibu tuh dengan segala menunya di sahur itu kan biasanya semangat banget. Lama makin simple, lama-lama telur dadar aja, lama-lama cuma chicken nugget aja ya. Itu terjadi sama ibu-ibu ya. Tapi itu memang harus terus disemangatin, apalagi setelah kita udah tahu gitu ya dari Ustazah tadi bahwa 80 tahun itu ibadah kita yang tertinggal gitu. Bahkan belum tentu umur kita sampai segitu gitu ya. Itu. Jadi karena memang kita nggak tahu di malam yang manakah, ya berarti sebaiknya ya diistiqomahkan ya, Bunda Mugi ya. Tapi memang saya juga justru pengen nanya sama Bunda Nuzul karena saya belum pernah tuh ikut yang menginap di masjid seperti itu ya. Itu saya belum pernah ikut tuh karena banyak yang kayak ngajakin, tapi kan karena waktu saya masih punya baby, saya belum ngerti juga. Jadi kayak itu seperti apa, bagaimana. Jadi hanya ikutnya hanya semangatin aja ibadah-ibadah dilipatkan di rumah saja seperti itu. Gitu sih. Iya, jadi pokoknya memaksimalkan banget ya, Bun ya. Jadi kita nggak tahu harinya kapan, yang pasti tiap malam tuh kita berjuang ya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Betul. Dan yang saya juga pengen tanya sama Bunda Nuzul, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu didapatkannya itu pada saat apa? Sholat tahajud kah? Atau bagaimanakah gitu? Begitu ya Bu. Gimana ya, Bu? Jadi langsung ditanya nih sama Bun Risti, segera Bun Nuzul ya. Biasanya kan yang nanya Mbak Mugi ya, ini Mbak Risti, makanya saya begitu. Saya udah request yang ini saya mau tanya ya. Oke, siap. Jadi bunda-bunda yang dirahmati Allah, salah satu sayangnya Allah sama kita nih, yaitu dengan cara merahasiakan bulan Lailatul Qadar. Kenapa sih harus dirahasiakan? Pasti ada hikmahnya.
kalau kita tahu malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa, dari awal kita udah ogah-ogahan tarawih. Dirahasiakan aja kita bulan 10 hari pertama semangat, kedua menurun. Yang udah tahu ada Lailatul Qadar, kita lebih ngejar ke Tanah Abang. Iya enggak tuh? Kalau udah mau lebaran itu kan kita apa? Mulai belanja baju, ke butik-butik. Istilahnya ini ya Bu? Ramai ya Bu kalau mau lebaran? Jadi saya tahu saya live sale-nya kapan gitu ya. Jadi nah ini nih, udah tahu-tahu malam terakhir itu harusnya banyak-banyak wirid. Live sale Bu, ya Allah, ini cobaan yang kelihatan mata Bu ya. Nah itu jadi kalau kita itu sebetulnya pengen ngejar Lailatul Qadar, kita harus perhatikan nih sabda Rasulullah SAW. Faltamisuha fil awakhir asyari Ramadan. Jadi namanya yang namanya Lailatul Qadar itu dikasih kisi-kisi sama Allah, carilah di 10 hari yang ganjil di bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, dan kalau memang Ramadannya 30 berarti 29. Tapi kalau Ramadannya 29 hanya 29 hari, berarti terakhir di berapa tadi? 27. Ini kisi-kisi. Tapi emang betulkah di situ? Wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu ternyata. Karena ternyata ada juga hadis yang menyatakan Lailatul Qadar itu pernah terjadi di awal-awal bulan Ramadan. Masya Allah. Baru tahu kan? Saya juga baru ngeliat, baru baca-baca. Oh ternyata ini ngerinya di situ. Maka jangan kita pas awal-awal bisa santai nih. Habis terawih makan takjil ketiduran, ya udahlah bangun subuh lagi nggak apa-apa gitu ya. Makanya ini sebagai rahasia biar kita tuh semangat dari awal, jangan sampai kasih kendor. Masya Allah ya, materi kita tentang malam Lailatul Qadar terutama di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua bisa meraihnya ya Masya Allah. Amin ya Rabbal Dan Alamin. untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana ya, kami akan kembali lagi bersama semuanya setelah yang satu ini. Jamaah dari Muslimah Salihah Indonesia, semangat! Semangat semua ya tentunya pasti ya, Masya Allah ya, dan senyumnya sumringah terus. Ya pemirsa di rumah, kembali kita di Jelang Iftar ya. Tema kita tadi apa Bun? Malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Tapi dari tadi sudah ada jamaah yang mau nanya nih. Ya kita persilakan dulu jamaah yang nanya ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, diberi kesempatan untuk bertanya untuk Ustazah Nuzul ya. Saya ya Bu. Iya, Masya Allah. Boleh Bunda. Nah, Ustadz dengan ciri khas khusus. Oh, ya Alhamdulillah, Masya Allah. Pertanyaan saya adalah terkait malam Lailatul Qadar. Yes ya. Untuk tanda-tanda atau ciri seseorang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu gimana Ustazah? Masya Allah ini. Nah ini pertanyaannya Pertanyaannya nih. berat ya Bu ya. Bu Berat Nuzul, banget. silakan ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tatia betul ya? Bunda Tatia, pertanyaannya ciri-ciri orang yang mendapatkan. Biasanya orang penasarannya itu ciri-ciri Lailatul Qadarnya ya. Tapi beliau tuh justru siapa sih sebetulnya orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini kalau didapatkan pasti akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap orang. Kenapa? Karena pada dasarnya Lailatul Qadar itu rahmat dari Allah. Orang yang dengan Lailatul Qadar itu akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Maka akan memberikan pengaruh. Antara lain orangnya wajahnya bersinar. Makin tumak nina. Hidupnya nggak gemrungsung. Tahu Bu gemrungsung? Apa sih gemrungsung rek? Iku loh, apa sih? Gerasa gerusu. Kayaknya tuh sama dunia tuh yang lain bangun rumah harus bangun rumah. Yang lain ini harus ini. Panasan. Gerah ya. Kayak seakan-akan dunia itu selamanya dan dunia ini tujuannya.
Tapi kalau mendapatkan ampunan Allah, Masya Allah Bun, berarti tenang hidupnya. Karena itu adalah termasuk orang pilihan Bun. Karena tidak ada satupun usaha yang kita lakukan kecuali semua datangnya dari Allah. Jangan sombong kalau keterima jadi dokter. Jangan sombong kalau dapat suami yang kaya raya. Tanpa pertolongan Allah kita bukan apa-apa Bun. Usaha kita mah meskipun 90% satu dari Allah, tapi satu itu bisa merubah segalanya. Bener nggak? Banyak orang yang udah bekerja keras bangkrut. Banyak yang orang kerjanya biasa-biasa aja Bun, tapi sama Allah dikasih kelebihan. Maka dari itu dengan Lailatul Qadar, karena kita mendapat ampunan Allah, pasti hidupnya menjadi tenang, wajahnya bersinar, tawadu. Ya tawadu tahu ya. Tadi sama Mbak Risi, nggak mungkin orang dapat, aku udah dapat Lailatul Qadar loh. Gimana kita percaya orang kayak gitu ya? Biar Allah yang menentukan, begitu. Kita tugasnya ikhtiar aja mencarinya, begitu bunda-bunda yang dirahmati Allah. Masya Allah ya. Ya Bunda masih ada yang mau bertanya ya? Ya silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fazri dari MSI Bogor. Nanya dong Bu Lihatnya ke Ustazah. saya nih, pasti nanya mau ke saya ya Bu. Kok tahu Bu Nuzul? Oke Bunda baik. Iya. Nanya dong Bunda Iya Nuzul. boleh sayang. Begini Bunda, kita ini sebagai wanita kan kodratnya harus dapat menstruasi ya setiap Iya, bulan. betul. Nah, gimana caranya pada saat kita dalam kondisi datang tamu istimewa tersebut, kita juga mau memaksimalkan Ya betul. supaya kita juga bisa mendapatkan pahalanya, Pahala Lailatul Qadar. istimewanya Lailatul Qadar. Ya, betul. Demikian. Ya. Terima kasih Bu Nuzul. Ya baik, terima kasih Bunda. Siapa tadi lupa? Fajri. Fajri Oke. dari Bogor. Dari Bogor, Ya, Masya silakan Allah. Bunda Nuzul. Ya, bunda-bunda yang dirahmati Allah dan seluruh dimanapun ada berada. Jadi perempuan itu kodratnya memang haid, tidak bisa diganggu gugat. Ya. Meskipun ada 1-2 orang yang memang dari lahir nggak pernah haid, tapi jarang ya. Sebetulnya dari haidnya sendiri itu sebetulnya rahmat untuk kita Bunda. Jangan kalau kita haid itu ketika ngeliat darah, ya Allah lagi puasa haid. Nanti ngodoin di bulan depan males, yang lain pada nggak puasa, kita puasa sendiri. Jangan Bun, anggap ini adalah rahmat. Maka dalam kitab I'anatun Nisa, saya kan sering kajian haid ya di mana-mana. Dikasih tahu barang siapa yang baca doa begini, di awal ngeliat darah. Alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzambin. Artinya apa Bun? Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu atas apapun keadaannya dan saya memohon ampunan kepadamu dari seluruh dosa. Kata dalam kitab I'anatun Nisa dijelaskan orang yang pertama kali ngelihat darah maca itu keluar dari haid dalam keadaan bersih seperti bayi baru lahir. Alhamdulillah. Tapi orang kalau haid itu kayaknya aduh pusing. Orang nyolek dikit kayaknya pengen baca. Begitu ya. Apalagi kalau suami nyebelin kayaknya tuh hormonnya lagi naik Bunda. Makanya kalau ketika lagi Lailatul Qadar jangan sedih. Jangan gara-gara kita tidak bisa iktikaf di masjid. Kan tadi sabdanya Nabi apa? Ketika Lailatul Qadar bacanya apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa itu nggak harus dibaca sama orang yang suci. Bunda, mau lagi haid, mau di rumah, di jalan, di musola, dimanapun itu boleh. Ya, jadi orang jangan salah kalau orang ibadah itu harus di masjid, harus pegang tasbih gede-gede kayak kelapa. Enggak, ya dimanapun. Sekarang apalagi ada tasbih digital ya, di jalan sambil jualan nge-lab, gitu. Sambil nge-lab, gitu nggak apa-apa sambil Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu Bunda. Satu lagi. Ya. Panjang nggak apa-apa nih ya? Nanti disambung. Boleh. Kita tambah satu lagi. Nanti disambung. Iya. Baik, kita kasih kesempatan lagi ya Oke, Bu. Karena masih ada yang mau boleh. bertanya nih ya. Ya, kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Bunda Vina dari Bandung. Ya. Pertanyaannya Ini untuk saya juga. Ustazah Nuzul kayaknya ya.
Begini Ustazah, Iya. kalau tadi kan sudah diterangkan salah satu cirinya Iya. ketika terjadi malam Lailatul Qadar itu adalah sunyi gitu ya. Iya, Jadi betul. kita diperintahkan untuk membaca sekeliling kita ketika kita akan mentafakuri sesuatu Iya, gitu. Apakah ada ciri lain dari malam Lailatul Qadar gitu bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar gitu. Iya, Jadi kita betul. bisa mengetahui bahwa oh itulah ciri yang Allah berikan kepada kita Oke. bahwa hari itulah terjadinya Ya, malam baik. Lailatul Qadar. Terima Terima kasih. kasih. Bu Nuzul langsung? Sekarang atau Silakan. nanti? Oh sekarang. Sekarang ya? deh kayaknya. Oke. Harus Bunda. Saya boleh nambahin nggak? Oh iya iya nih. Boleh nggak kalau Oh kita- ini kok materi kenapa harus Saya mau nanya juga pertanyaan? ikutan. Boleh nggak misalnya saya merasakan terus saya tanya gitu, maksudnya WA-in Bu Nuzul juga ngerasa gitu, boleh nggak? Boleh, boleh saja. Jadi kita sama sahabat-sahabat tuh kayak, ini ngerasa malam ini nggak sih gitu Ini ya? nggak sih gitu ya. Ya baik. Di-share gitu ya, Ya Bun, gitu. ya. Oke. Iya, iya. Terkadang begini Bunda, memang ada dalam hadis itu sudah disebutkan. Karena kalau ngelihat dari surah Al-Qadarnya itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Jadi tanda-tandanya itu karena pada malam hari itu malaikat itu turun. Maka ada sebagian mufasir yang menjelaskan seperti ada gemuruh juga ada ya karena malaikat ini bertasbih, berzikir juga. Jadi meskipun tenang bukan kayak tenangnya. Kadang tuh saya suka khawatir kalau di hari-hari tanggal ganjil terakhiran nih Bunda. Iya. Sepinya itu bukan karena Lailatul Qadar, tapi siangnya udah kecapean bikin kue. Paham ya? Kecapean bikin kue, malamnya nggak bisa begadang tidur. Jadi kebanyakan tuh malah pada tidur karena siangnya udah kecapean. Maka biasanya tuh banyak orang yang nggak pada sahur itu justru di akhir-akhir. Udah males, udah capek, udah ini itu, begitu Bunda. Jadi tadi ciri-cirinya seperti itu. Nah tadi boleh ngerasa nggak sih? Ya gimana ya Bunda ya karena benar-benar dirahasiakan sih ya. Jadi kalau kita mau ngerasa nanti dikiranya kita ujub, sombong, jadi penyakit hati. Aku udah dapet nih Lailatul Qadar ya kan. Misalnya nanya, jadi misalnya kayak Iya. Bu Nuzul ini nggak, kita saling misalnya sesama sahabat. Iya, komunikasi menanyakan, ya, iya, Share gitu di Iya, grup betul. WA itu, gitu di grup ya. WA itu boleh Iya, atau boleh hanya nggak gitu? sendiri-sendiri maksudnya? Tapi jangan jawab dulu nih Bun. Oh iya, Kayaknya jawab dulu ya. Oke, siap. Ya, ya pertanyaannya menarik sekali ya, tapi jawabannya nanti. Ya kita jeda dulu dan kami akan kembali lagi bersama pemirsa tentunya setelah yang satu ini. Muslimah Salihah Indonesia. Shari, smart, and lovely. Masya Allah kembali kita ya dan langsung diskusi lagi bersama Bun Risti nih karena kan jeda kita nih sudah semakin mau memasuki yang ke akhir ya. Ya Bun Risti kan punya putra putri yang masih kecil-kecil. Kita juga ya, bunda-bunda juga di rumah juga punya anak-anak ya dan dimana sebagai seorang ibu kita juga pengen menanamkan kepada putra putri kita bahwa nak malam Lailatul Qadar tuh adanya di sini apa maknanya gitu. Gimana nih Bunda dalam mendidik putra putrinya di rumah? Silakan. Yang pasti makin semangat banget lagi sih ya buat menyampaikan ke mereka setelah Iya. ini bisa buat ngobrol banget sama mereka. Menyambut Ramadan sebentar lagi akan semakin semangat bukan hanya puasanya, buka puasanya ataupun ibadahnya, tapi juga menyambut Lailatul Qadarnya sih. Karena itu memang benar-benar apa ya? Hal hadiah dari Allah luar biasa dan Iya. mereka tuh kan senang banget sama yang secret ya. Iya, Kayak iya. anak-anak tuh kan senang banget sama yang rahasia gitu dan ini Iya. rahasianya dari Allah tapi pahalanya luar biasa. Kado gitu sih Masya ya. Allah. Iya benar, kadonya luar Iya, biasa betul. dari Allah Iya. ya. Benar. Ya, yang pasti kan kalau putra-putri kita itu kadang-kadang memang melihat apa yang kita lakuin ya Bun ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bunda Cerminan lakuin kita. juga jadi cerminan Betul. kepada putra-putri kita semua Betul. di rumah. Ya, ya. Bun Nuzul, beri Ya. dong Bun tips kepada bunda-bunda dan kepada pemirsa bagaimana sih supaya kita juga merasakan ya mendapat yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya baik, terima kasih Bunda Muki dan Ya. seluruh jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sebetulnya saya tuh ngasih tip itu antara seneng dan nggak seneng. Kenapa Bunda? Ya. Jadi begini,
Saya suka khawatir kalau ada orang yang hanya mengkhususkan Lailatul Qadar, dia akan lupa perjuangan di malam-malam sebelumnya. Dan pada dasarnya kita udah mulai tergiring ke sama itu ya. Di bulan 10 hari pertama, 10 hari kedua kita biasa-biasa aja. Lalu giliran nanti kita udah harapin nih, nanti pokoknya di witir terakhir kita harus semangat. Nggak taunya ketiduran, bangun-bangun subuh. Siapa yang nyesel? Kita. Maka dari itu kita tuh sebetulnya niatnya tuh ikhtiar dari tanggal 1 pun kita juga harus sama niatnya begitu Bunda. Dan kita nggak perlu yang namanya pokoknya harus gini-gini. Kalau kita istiqomah, bangun malam, lakukan semampunya, nggak harus dari jam 11 sampai subuh, nggak usah Bunda. Yang penting kita ikhtiarkan di sepertiga malam terakhir ya Bunda ya. Jam 2:30 sambil bikin sahur gitu ya. Sebelum sahur kita sholat dulu tahajud. Habis itu kita doa. Yang lagi haid Bunda, jangan khawatir. Kenapa? Tadi yang saya mau ceritakan Bunda, ada salah satu imam namanya Imam Ibnu Hambal atau yang dikenal dengan madhab Hambali. Imam Hambali, tahu ya? Kan kita punya 4 madhab nih, salah satunya Imam Hambali. Nah, beliau ini tinggal di kota Irak. Suatu hari, suatu ketika dia tuh sama Allah tuh kayak pengen banget ke Basrah. Nah, pas di perjalanan Basrah, dia tuh kayak pengen istirahat di masjid. Pas mau istirahat, habis sholat isya, pengen tidur di masjid, diusir sama yang punya masjid. Padahal beliau adalah imam yang sangat terkenal di kota Basrah. Tapi dulu belum ada medsos, dulu belum ada foto yang bisa oh ini ulama terkenal semua orang tahu ya, Mbak Risti artis semua orang tahu gitu kan. Kalau beliau dulu nggak ada yang kenal karena dia dari Basrah, dari Irak mau ke Basrah. Nah ketika itu beliau ini keluar diusir, lah pas diusir ada orang lihat, ditolonglah sama dia, masuk ke dalam rumahnya. Waktu di dalam rumahnya Imam Ibnu Hambal disuruh istirahat, sambil mau istirahat itu ternyata orang tersebut pembuat roti. Sambil nepuk-nepuk roti, sambil baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah. Itu. Ibnu Hambal mau tidur, Imam Ibnu Hambal mau tidur, dia bangun. Kok kamu baca itu terus? Emang kamu dapat faedah dari membacaan itu? Kata beliau apa? Saya selama mendawamkan ini, semua hajat saya tercukupi. Semua hajat saya terpenuhi kecuali 1 sampai hari ini. Maka tanyalah itu Ibnu Hambal, apa hajatmu? Jawabannya apa? Aku pengen ketemu sama Imam Hambali. Orangnya ini di depannya. Imam Hambali langsung nangis, ya Allah ternyata aku tuh tersesat di jalan yang benar. Ya, maka kita jangan cuma malam Lailatul Qadar, jangan. Sayang Bunda, Ramadan ini semuanya berkah dari awal sampai terakhir. Itu waktu kita menembel semua ibadah kita. Ya, jadi kita lakukan itu. Ya. Masya Allah. Masya Allah ya Bunda. Bener-bener ya. Jadi yang intinya kita semangat terus ya Bunda dan juga pemirsa di rumah ya. Mau kapanpun itu ada malam Lailatul Qadar, penting berjuanglah. Ya betul, dari awal Bunda. Yang terbaik ya. Ya Bu Nuzul juga Bun Risti, tanpa terasa nih waktu Masya kita Allah, ya berakhir juga. Ya untuk terakhir ini Bun Risti bisa berikan pesan kepada pemirsa di rumah. Silakan Bun. Buat sahabat-sahabat semua, muslimah salihah dan juga sahabat di rumah, Masya Allah semoga kita semua semangat di sepanjang Ramadan dan bertemu di Ramadan berikutnya. Amin. Semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Amin ya Allah alamin. Ya Bu Nuzul, ya, sedikit silakan ke pemirsa. Sebetulnya tadi sudah saya sampaikan, tapi teman-teman yang dirahmati Allah, karena kita dalam surah Al-Asri wa tawasau bil haqqi wa tawabis sabar ya, kita tahu kita saling mengingatkan kehakan atau perkara yang baik. Kita kejar akhirat kita, jangan sampai dunia adalah sebagai tempat kita kembali. Jangan Bun, kita saling menguatkan, semoga kita dapat pertolongan dari Allah, dapat ampunan dari Allah di bulan Ramadan ini. Kita keluar dalam keadaan suci fitrah seperti sempurna dulu kala begitu teman-teman yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Terima kasih banyak ya untuk Bun Nuzul juga Ya, terima kasih banyak sama-sama. Bun Risti ya. Mudah-mudahan juga ya termasuk juga bunda-bunda muslimah salehah Indonesia. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini datang ke sini semua menjadi ladang amal ibadah kita ya, Amin. terutama di Amin, bulan amin, yang amin. suci ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya pemirsa di rumah dan juga bunda-bunda sekalian semuanya ya, tanpa terasa waktu kita sudah di akhir. Yang pasti semangat terus ya, kita semuanya berjuang di jalan Allah, Amin, mengejar amin. akhirat dan mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas. Mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kehilapan terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimah Salihah Indonesia. Sharing, smart, and lovely.